Oke, masuk ke recording sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat siang Pak Hakim. Selamat siang, Bu Dian. Oke, thanks ya Pak Hakim sudah meluangkan waktunya siang ini. Nah, kita mau ngobrol nih, tapi nggak lama ya, mungkin 10-15 menit aja. Nah, apa nih yang mau Pak Hakim omongin siang ini? Apa ya? Tentang pembelajaran aja, Bu. Seperti itu. Kan kemarin kan sudah kasus yang soal kegiatan ekstra ataupun di luar pembelajaran. Sekarang yang coba pembelajaran. Ya itu Oke, tentang apa nih Pak Hakim? yang apa ya? Kok yang bingung saking banyaknya. Jadi nih di sini siang ini Pak Hakim mau ngobrolin yang kaitannya tentang pembelajaran nih. Terus untuk spesifiknya ini kira-kira tentang apa Pak? Tentang bagaimana peserta didik dalam apa ya namanya itu ya, bahasa Indonesia apa ya, bingung itu dalam memanfaatkan buku paket baca. Ya, Jadi dimana kan dalam olahraga kan di sini kan mungkin buku paket dalam artinya kan konteksnya bisa online, Bu. Nah, tapi mungkin memanfaatkan yang media cetaknya seperti itu. Oke. Berarti di sini kita mau ngobrolin nih gimana sih peserta didik bisa memanfaatkan dengan maksimal ya buku paket pembelajaran dalam kasus ini PJOK, untuk PJOK yang buku paketnya ya. Iya. Barangkali kan dalam pembelajaran itu kan anak kuotanya habis seperti itu. Itu kan bisa. Oke, jadi di waktu kita yang pendek ini tuh kira-kira di pertemuan itu Pak Hakim pengen dapat apa sih? Yang saya ingat itu ya karena itu bisa memanfaatkan betul dalam hal ini ke adanya perpustakaan, Bu. Kan perpustakaan itu kan ada buku paket bermacam-macam buku paket, salah satunya adalah pelajaran PJOK. Oke, nah kalau menurut Pak Hakim pemanfaatan ya sampai dengan sekarang yang Pak Hakim lihat untuk pemanfaatan buku paket PJOK sendiri yang sudah disediakan di perpus itu sampai dengan sekarang ini tuh seperti apa Pak? Ada di skala berapa Pak? Kalau skala 4. Oh, skala 4. Nah, kalau gitu di skala 4 tuh yang kayak gimana sih Pak? Skala 4 itu ya hanya beberapa memang dari satu kelas itu ya hanya separuh dari jumlah satu kelas yang maulah ke perpustakaan memanfaatkan buku paket seperti itu. Oke, berarti kalau dari ceritanya Pak Hakim nih, kira-kira nih pengennya tuh nantinya ada perubahan ke level berapa Pak? Ke skala berapa? Ya, enggak usah muluk-muluk, Bu. 7-8 saja. Oke, 7-8 itu yang seperti apa sih Pak? 7-8 ya berarti kalau kemarin itu separuh, ya ini ya kurang lebihnya sama seperti yang kasus yang sebelumnya yang jumlahnya totalnya 36, ya setidaknya 30 anak bisa manfaatkan. Rata-rata rombel per kelas itu ada 36 ya Pak ya? Iya, rata-rata 36. Oke. Nah, untuk bisa sampai di skala 7 nih atau 8 gitu ya, 30 dari 36 itu kira-kira apa sih yang bisa Pak Hakim lakukan? Yang mungkin bisa saya lakukan ya mungkin memperbanyak untuk soal-soal yang saya ambilkan kemungkinan jawabannya ada di buku paket tersebut, Bu. Untuk teorinya, maksudnya untuk teorinya. Berarti untuk PJOK sendiri ada kelas teori, ada kelas prakteknya ya Pak ya? Ya sebelum itu kan biasanya kan saya
1 minggu sebelumnya kan tak beritahu Bu materinya apa, umpama 1 minggu berikutnya bola basket, gimana nanti kan tak suruh untuk membaca terlebih dahulu, atau hal-hal yang memang perlu ditanyakan atau istilah dalam bola basket tersebut kan mungkin dalam pembelajaran atau yang baca anak-anak di perpus kan ada hal-hal yang mungkin asing bagi anak itu, silakan bisa ditanyakan. Gitu ya Pak ya. Jadi itu strategi yang mau Pak Hakim lakukan ya. Terus ini kira-kira bisa dilakukan dalam waktu dekat atau tidak Pak? Untuk dalam waktu dekat mungkin 1-2 pertemuan mungkin bisa. Oh oke. Berarti dalam 1-2 pertemuan ke depan itu tindak lanjut yang akan Pak Hakim lakukan seperti tadi ya, memberikan lebih banyak soal ya. Yang jawabannya itu bisa ditemukan anak di buku paket. Mantap Pak Hakim. Nah, oke Pak. Komitmen untuk komitmen sendiri. Kira-kira di sini tuh pengennya tuh Hakim kedepannya seperti apa sih untuk anak-anak sendiri? Untuk kedepannya ya paling enggak anak-anak itu bisa makan fasilitas lah yang ada di sekolah atau yang sudah disediakan sekolah. Bukan berarti kan online kan harus online terus, tapi kan di situ kan barangkali ada tanda kutip ada anak yang ekonominya kurang, seperti itu kan bisa juga manfaatkan seperti itu. Dan kasihan kalau terus-terus online kan kuotanya seperti itu. Oke Pak, wah kita udah ada di ujung sesi nih Pak. Kira-kira apa yang Pak Hakim dapatkan dari obrolan kita siang ini Pak? Mungkin yang dapatkan ya bagaimana anak itu agar bisa memanfaatkan cara-caranya ataupun punya ide-ide lah yang bisa menumbuhkan rasa untuk literasinya Bu, terutamanya, dan untuk tentunya bisa memanfaatkan peralatan atau sarana prasarana yang disediakan. Salah satunya adalah perpustakaan. Oke Pak Hakim, kalau gitu kita jumpa lagi kira-kira sekitar 2 mingguan lagi ya Pak Hakim ya. Ya mungkin. Dalam waktu dekat tuh ada 1-2 pertemuan lagu. Nah saya pengen denger nih nanti ceritanya kayak gimana. Siap. Oke Pak Hakim, terima kasih ya Pak Hakim. Sama-sama. Selamat siang dan tetap semangat. Semangat. Oke. Oke, simulasi yang pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke simulasi coaching yang kedua. Part 2. Sekarang Pak Hakim jadi coachnya, saya jadi coachingnya. Sudah siap ini? Oke, insya Allah. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Pak Hakim. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Maaf ini Bu mengganggu. Tidak Pak. Pak Hakim bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Kok kelihatannya kok wajahnya berbeda dari hari kemarin? Iya nih Pak. Gini Pak, sebenarnya itu saya masih bingung nih Pak. Saya kan ngajar nih bahasa Inggris ya Pak, untuk anak-anak di kelas 12. Nah kan pengennya dari jurusan itu anak-anak itu public speaking-nya itu siap gitu loh ketika nanti mereka kerja kayak gitu. Nah kan memang nembung ke Bapak Ibu guru bahasa gitu supaya mempersiapkan anak-anaknya. Cuma kendala yang saya temui di sini anak-anak itu kayak masih malu terus takut gitu Pak buat ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya bagaimana Bu? Sebelum-sebelumnya sih sama ya Pak. Kebanyakan karakternya anak-anak tuh kayak gitu. Maksudnya
mereka itu kalau misalnya nulis mudeng gitu loh. Terus kalau pas saya ngomong juga paham, tapi buat nimpalinnya gitu loh Pak, yang malu-malu gitu. Malu-malu gimana Bu? Malu-malu takut salah gitu sih Pak. Oh, seperti itu. Mm-mm. Kira-kira ada cara yang berbeda dari sebelumnya Bu, dari Bu Dian untuk melatih speakingnya? Apa ya Pak? Mungkin ini ya, apa pas di pembelajaran mungkin saya bisa bantu mereka dengan bantuan media, misal kayak yang di situ ada video, terus habis itu videonya itu ada bagian-bagian di mana mereka harus ngerespon langsung gitu. Kan ada tuh beberapa video di bahasa Inggris yang menyiapkan, kadang tuh ada yang sudah ada percakapan antara dua orang, A sama B itu bunyi semua, nanti di tengah-tengah A bunyi, B silent. Nah, di situ mungkin anak bisa dilatih buat jawab gitu ya Pak ya. Kira-kira responnya bagaimana Bu? Seperti itu kalau dilakukan. Saya sih belum coba praktekkan ya Pak. Mungkin nanti di next pertemuan selanjutnya, di next meeting itu saya mau coba biar anak-anak itu bisa kasih respon yang bagus gitu loh Pak buat itu. Mungkin nanti dimulai dari anak-anak yang sudah ada kan, dari dalam satu kelas itu kan pasti ada anak yang emang dia pede, ada yang masih nggak begitu pede. Mungkin nanti dari yang pede-pede dulu gitu. Jadi kan karakter anak juga kan beda-beda gitu. Mungkin nanti bisa memberikan semangat gitulah untuk teman-teman yang lain. Kira-kira yang public speaking-nya kalau di level-level itu level berapa Bu? Sebelum itu akan diberikan. Kebanyakan sih ya Pak, itu ada di level 5 Pak. Level 5. Untuk target Budian sendiri berapa Bu? Pengennya sih di 8 Pak. Namanya itu ya, perusahaan kan pengennya kan biar anak-anaknya itu ada yang siap gitu loh. Paling enggak dalam bahasa Inggrisnya itu, dalam bahasa asingnya, at least mereka ngeh gitu gimana cara responnya gitu. Mungkin di angka 8 ya Pak yang saya inginkan. Tadi Bu Dian mengatakan bahwa yang PD-PD itu untuk memberikan contoh ya Bu. Itu untuk cara memberikan contohnya itu di depan kelas atau bagaimana Bu caranya Bu, itu untuk yang belum PD-PD itu bagaimana caranya? Ya mungkin langsung ke depan kelas aja ya Pak, kalau enggak pas saya minta mereka untuk pada saat post video, terus nanti saya tunjuk salah satu dari mereka bangun coba sikap siap, kemudian coba mereka meresponnya kayak gitu Pak. Seperti itu. Kira-kira respon yang tidak pede bagaimana Bu kalau ada teman sendiri? Mungkin ya Pak, mungkin nih ya, kalau saya ngelihat dari karakternya anak-anak, kadang ada yang nggak pede, kemudian oh setelah dapat contohnya terus jadi oh iya berarti saya sekarang tahu nih, nanti kalau ada pertanyaan kayak gini saya nanti responnya kayak gini. Terus ada juga yang nggak pede malahan tambah nggak pede lagi tuh, mungkin ada, tapi yang kayak gitu mungkin bisa dihitung jari. Hitung jari ya Bu. Itu sampai separuh atau berapa, kalau persentase berapa Bu? Enggak sih, kalau yang benar-benar dia introvert banget ya Pak, yang benar-benar harus dua arah saya sama anak-anak sih paling di dalam kelas itu 2-3 anak. Kalau yang lainnya sih masih standar sih, mereka bukannya nggak bisa tapi lebih ke takut salahnya. Seperti itu. Berarti itu sudah sesuai yang diharapkan Bu Dian belum? Yang sudah PD dan yang belum PD itu maksudnya kalau yang PD oh ternyata membuat contohnya seperti itu sudah, dan yang belum PD itu meresponnya sudah yang diharapkan Bu Dian belum dari contoh tersebut. Harapannya sih nanti bisa sesuai sama ekspektasi saya ya Pak. Ini kan nanti kalau misalnya ini kan kita
habis ngobrol, mungkin next meeting ketika saya peragakan itu semoga ketika strategi itu saya laksanakan, semoga anak-anak ini bisa sesuai sama ekspektasi, bahkan harapannya bisa di luar ekspektasi gitu. Jadi harapan yang diharapkan kedepannya setelah itu bagaimana Bu, yang setelah memberi contoh ataupun yang diinginkan dari Bu Diandri untuk speakingnya saya dalam sih dunia perusahaan terutama? Saya sih berharapnya yang pertama anak itu pede ya Pak buat mengutarakan pendapatnya, pede ngomong dulu gitu, nggak takut, nggak malu gitu. Mungkin dari pemberian video yang tadi sempat di pause, kemudian salah satunya silence, semoga itu bisa memancing anak-anak buat speak up gitu. Itu Pak. Oke. Jadi semoga yang diharapkan Budian dengan cara seperti itu bisa juga mendapatkan, atau ternyata anak-anak bisa juga ke level 8 sehingga dalam perusahaan atau yang diminta perusahaan juga yang sesuai diharapkan perusahaan juga. Dan semoga dilancarkan semuanya usahanya Bu. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih Pak Hakim. Oke, siap-siap Pak Hakim. Oke, tenang, sudah selesai. Lah kok cepat temen. Nggak kayak kemarin 1/2 jam. Alhamdulillah ya Pak, ini berarti kita udah selesai untuk praktek coachingnya. Berarti nanti sesuai sama arahannya Pak Sam, nanti setelah kita dapat recording dari beliau, kita penggal pada bagian saat kita jadi coach ya. Oh iya, oke. Jadi nanti dikirim dari Pak Sam ya Bu, berarti menunggu saja nggih. Nggih, apa barangkali itu tadi kan dia sempat bilang akses ya, minta akses ya. Barangkali nanti Pak Hakim di sini sudah selesai report, kemudian ada akses yang diminta, katanya beliau sih siap. Oke. Jadi nanti kalau sudah nanti saya kabari Ibu Dian. Siap Pak Hakim. Japri. Oke. Terima kasih banget loh ya Pak. Terus sama-sama. Terus ini langsung ke room utama atau gimana Bu? Nah itu dia yang tadi saya bingung. Ini nanti kita ke room utama atau enggak? Di room utama udah selesai apa belum Pak? Setelah itu. Atau mau dicolek? Dicolek dulu ya. Di room utama siapa sih Bu? Di room utama ada Pak Malik sama Bu siapa? Bu Kurnia ya? Bu Kurnia, ya. Mungkin Kurnia yang bisa dicolek Bu. Bisa jadi ya. Ini coba saya WA Bu Nianya ya. Gitu. Pak Hakim ini recordingnya bisa dimatikan dulu mungkin ya. Oke. Oke, tak WA Bu Kurnia.